Berapa lama sih Teteh merintis usaha seblak ini? Kalau usaha seblak aku udah 5 tahun. Di sini udah 2 tahun. Ya? Di sini jalan 2 tahun. Di sini jalan 2 tahun. Sebelumnya aku di Pakansari. Di Pakansarinya. Di Pakansari di lingkaran Pakansari gitu deh pokoknya. Oke. Kenapa sih Teh memilih bisnis ini? Soalnya seblak emang sekarang lagi banyak banget diminati ya. Terus Ya. terbilang lebih sedikit kerugiannya. Apa sih yang membedakan seblak Tenita dengan pedagang-pedagang seblak lainnya? Kalau yang biasa makan sih katanya bumbunya lebih berani. Terus juga aku dari segi harga agak sedikit miring, kayak kerupuk cuma 2.000 cukupnya. Halo Sobat Cuan semua, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat Sobat Cuan semuanya. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu owner pedagang seblak di area Pakansari, Bogor. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Boleh perkenalkan diri dulu ya Teh? Assalamualaikum. Perkenalkan, saya owner seblak Prasmanan Tenita di Pakansari. Nama saya Anita Herdiana. Oke, Teh, boleh tanya nggak nih? Sudah berapa lama sih Teteh merintis usaha seblak ini? Kalau usaha seblak aku udah 5 tahun. Di sini udah 2 tahun. Ya? Di sini jalan 2 tahun. Di sini jalan 2 tahun. Sebelumnya Sebelumnya aku di Pakansari. di Pakansarinya. Di Pakansari di lingkaran Pakansari gitu deh pokoknya. Oke. Kenapa sih Teh memilih bisnis ini? Soalnya seblak emang sekarang lagi banyak banget diminati ya. Terus Ya. terbilang lebih sedikit kerugiannya. Kerugiannya kenapa tuh Teh? Soalnya bahan-bahannya semua kering. Bahan-bahan semuanya kering. Terus kayak misalkan frozenan itu kan kebanyakan udah pakai freezer, jadi lebih sedikit aja sih ituannya kerugian dari si Ya, usaha karena itu. kalau ada pesanan baru dimasak Iya, gitu ya Teh ya. Nah, bagaimana sih Teh Nita ya? Saya panggil Teh Nita aja ya. Bagaimana sih Teh Nita memulai bisnis seblak ini? Tadinya aku sebenarnya aku terinspirasi sih Teh sama seblak di Cibinong ada, tapi sekarang orangnya udah nggak ada deh. Seblak Teh Elin namanya. Awalnya ya. Aku sering banget makan seblak di situ tuh. Oh, awalnya cuma sekedar hobi. Sering banget aku kayak hampir Iya. tiap minggu deh aku makan seblak di situ. Itu kayaknya enak makan seblak. Sampai dia pernah tuh ngomong buka aja di Pakansari. Coba nyari tempat, dia pernah ngomong buka di, tapi sekarang orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Oh, jadi Teteh berawal dari hobi, suka makan seblak, terus terinspirasi jadi buka usaha sendiri. Iya. Nah, ini kan banyak nih Teh lagi viral juga ya seblak-seblak dan berjamuran lah ya gitu istilahnya. Di sini aja di Pakansari bisa beberapa ya pedagang seblak. Apa sih yang membedakan seblak Tenita dengan pedagang-pedagang seblak lainnya? Pasti ada punya ciri khas sendiri dong ya. Iya. Kalau yang biasa makan sih katanya bumbunya lebih berani. Terus juga aku dari segi harga agak sedikit miring, kayak kerupuk cuma 2.000 cukupnya. Oke, ya. Gitu aja sih. Kalau bumbu memang Tenita ini buat sendiri Iya, ya. lebih banyak variannya kalau di sebelah aku mah. Variannya ada berapa Teh di sini kira-kira? Kayaknya 70 lebih deh. Wah, luar biasa 70 dengan yang produk-produknya juga ya. Kayaknya di situ. Oke, nah kalau yang belanja yang nongkrong di sini ya, yang beli seblaknya Tenita biasanya dari mana aja? Banyak Teh, ada yang dari Cisarua, dari Cibubur. Ya kadang-kadang seminggu sekali kesini ya udah cuma makan seblak aja terus pulang lagi. Cuman makan seblak aja. Dari Lewiliang cuma makan seblak Tenita doang ya. Pulang lagi. Oke. Biasanya kalau di sini ramenya di hari apa aja? Weekend. Di weekend. Kalau boleh tahu penghasilannya bisa berapa kan? Kalau di weekend sampai lah 3.000 deh. 3.000-an kayaknya. 3 jutaan. Kalau 3 juta lebih deh.
Teteh Nita melayani apa namanya online juga kan? Kadang suka aku tutup, soalnya Kenapa? suka nggak kejar ya, kasihan kan kalau online kan kalau nunggu dia kelamaan ya. Iya. Makanya kadang-kadang aku suka tutup kalau sekarang online jadinya. Oh gitu. Awalnya memang ada online juga ya. Ada. Nah, ini kan Teteh udah 5 tahun ya usaha ini. Total karyawan berapa tuh? 4. Kalau di cabang Pakansari 4. Taman Pakansari 4. Iya. Di tempat yang satunya 3. 3. Berarti total udah 7 ya. Wah, luar biasa Teh. Semoga makin banyak ya nanti ya. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih Teh. Pertama kali mengenal produk Kimbo itu dari mana nih? Infonya apa dari sales yang datang ke tempat Teteh? Tadinya Atau- aku beli sih di pasar, terus lama-lama ada sales yang Datang nawarin. Ya. Awalnya beli di pasar, nggak ada yang nawarin tuh. Teteh milih sendiri Iya, produk Kimbo ini. sendiri. Varian apa yang biasanya Teteh pakai? Kalau sisi ini Oh, Vigo. Vigo, sama terus baksonya. bakso yang apa? Bakso sapi dengan bakso Bakso ayam. ayam juga ya. Oke, jadi Teteh memilih Kimbo karena melihat sendiri gitu ya di pasar. Nah, sudah berapa lama Teh untuk menggunakan produk Vigo dan Kimbo-nya? Dari awal aku buka kayaknya. Dari udah awal 2 tahun, buka? Dari awal buka Iya, sudah pakai produk udah pakai Kimbo dan Kimbo. Vigo, berarti kurang lebih 5 Iya, tahun ya. kurang lebih 5 tahun deh. Nah, kenapa sih alasannya Teteh apa namanya menggunakan produk-produk dari Kimbo dan Vigo-nya? Kan banyak tuh sebenarnya produk-produk frozen lain ya. Kenapa alasannya? Pertama harganya lebih miring, terus rasanya juga enak, sama harga yang lebih mahal, sama harga rasanya. Kualitasnya tetap lebih sama, bagus ya. tapi harga lebih Harganya lebih ekonomis ekonomis. ya Teh ya. Jadi menunjang juga untuk bisnisnya Teteh. Nah, ini kan udah 5 tahun nih Teh ya merintis apa namanya usaha sebelah ini. Pasti ada suka dan dukanya dong ya. Nah, apa sih Teh suka dukanya menjadi pebisnis sebelah gini? Sukanya alhamdulillah aku bisa ketemu banyak orang. Ya, Terus juga pasti ya. jadi kenal banyak orang. Dukanya kadang-kadang kalau lagi ada komentar-komentar yang suka julid gitu. Oh, netizen biasa lah ya. Apa tuh yang biasanya kadang julidnya di apa? Di produk kah? Di apa namanya kualitas? Enggak, kadang-kadang yang kayak yang kerja itu, Teteh yang kerjanya tolong dong diperbaiki gitu. Apa agak lebih gercep, agak Oh, lebih kalau gimana. misalkan mungkin mereka order terus lama Iya, gitu ya. iya. Padahal memang harusnya apa namanya antri Iya, gitu. kayak Emang gitu. kebetulan lagi rame hektik kan. banget ya. Oke. Nah, apa sih harapannya Teteh? Ini kan Teteh udah 5 tahun ya menggunakan produk Kimbo dan Vigo-nya, sudah setia dengan produk Kimbo. Harapannya Teteh untuk Kimbo untuk menunjang masa depan usahanya Teteh apa sih yang dipengennya gitu ya, harapannya? Oh iya, ya lebih banyak kayaknya produknya. Lebih banyak produknya, Banyak variannya ya. variannya lebih banyak. Oke. Soalnya kan banyak juga ya, kalau misalkan Kimbo kan cuma sosis-sosis aja, sedangkan kan yang lebih banyak kan kayak dumpling gitu. Itu kan kedua nggak ada ya. Iya. Nah, Oh, seafood lebih- ya. iya, lebih variatif aja sih dari Kimbonya. Oke, nah aku mau tanya juga nih Teh, ini sebelum merintis usaha atau bisnis ini, Teteh apakah pernah bekerja sebelumnya? Enggak, aku usaha juga. Usaha juga? Tadinya aku jualan ini apa, tutur ceker. Oh, kayak ceker-ceker mercon gitu ya? Wah, suka banget tuh saya. Tapi Oke. itu dulu deh, udah sebelum aku jualan seblak, aku jualannya kayak Oh, gitu. tutut sama ceker sama ceker kerang. mercon sama kerang. Cuman karena lagi yang viralnya Ya, cuman kan seblak. kalau ceker sama kerang kan emang dimasak ya, langsung dimasak. Iya. Jadi emang lebih banyak kerugiannya dibanding sama seblak yang karena- baru dimasak ya. Ya, Ya, kayak gitu. karena penghasilan dan apa namanya pengunjung Ya. itu tidak sama dari sama-sama. apa Kayak hari seblak lah gitu. hari ini besoknya Iya. lagi Beda. kadang sepi apalagi hujan ya Teh ya. Nah, apa sih rencananya si Teteh nih untuk mengembangkan bisnis seblaknya ini? Aku sih pengen sih kalau mudah-mudahan ada rezeki ya, biar bisa nyewa tempat yang lebih besar sih. Kadang-kadang Lebih suka besar kasihan lagi. ya Iya. yang pada makan pada pedempol Sering ini sampai keluar-luar gitu iya, ya. Sering gitu. iya. Kehabisan Mudah-mudahan tempat. ya, mudah-mudahan sih ada rezekinya Amin, biar amin. bisa
bisa tempat tambah yang lebih cabang-cabang besar. Amin, lainnya amin, lagi amin, ya gitu. Terus tempatnya juga bisa lebih Besar, luas lagi, lebih lebih luas besar lagi, lagi. Nah, kasih tahu dong Teh tips-tipsnya nih buat sobat cuan semuanya. Nih biar kita terinspirasi jadi pengusaha. Jadi pengusaha seblak nih. Kalau aku sih tipsnya jangan takut untuk memulai, karena kalau misalkan kita nggak mulai-mulai, kita nggak tahu apa sih namanya keituan kita tuh adanya di mana gitu. Kekurangan kita ada di mana. Seenggaknya walaupun kita seandainya nggak paknya kita bukan di seblak, tapi kita tuh udah tahu tuh, oh berarti ternyata kita bisa di bisnis lain lagi selain seblak. Ya, kalau Teteh memang awalnya pembisnis ya. Iya. Belum pernah bekerja. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan jadi inspirasi buat sobat cuan semuanya ya Teh ya. Terima kasih waktunya juga bincang-bincangnya kali ini dengan kita. Ini Teh Mita ada sedikit kenang-kenangan ya, souvenir dari Kimbonya. Makasih ya Kimbo ya. Ini aku kasih kaos dari Kimbo. Bisa dipakai buat yang pada kerja. Buat aku juga. Gede kagak nih? Gede Teh. Oke, itu dia obrolan kita kali ini dengan salah satu owner pedagang seblak di area Pakansari Cibinong. Semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat nih. Jangan lupa ya buat selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, akan selalu hadir menemani kamu setiap 2 minggu sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy. Dadah!